Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kalau ditanya bagaimana kabarnya, jawabnya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Yuk kita akan memulai ibadah hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai hari ini, sehingga anak-anak-Mu Tuhan boleh ibadah Tuhan. Penyertaan-Mu turun atas kami Tuhan, dimanapun kami berada, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami akan memuji muliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian Aku Mau Cinta Yesus. Siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ya Aba Ya Bapa. Ku
firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga Tuhan, Kau berkati pembicara yang ada, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kau beri hikmat kemampuan, apa yang beliau sampaikan itu tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ada yang tahu siapa yang akan berikan firman Tuhan hari ini? Tahu deh, Kak Dika, Kak Elsa, tahu deh. Mari kita sambut, ini dia, Tante Nancy. Shalom. Halo adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya selama seminggu ini? Yang UTS, siapa yuk? Angkat tangan. Atau ada yang masih UTS juga? Kak Nancy berdoa. Yang lagi UTS atau yang sudah UTS, nilainya nanti bagus semua. Kalian juga jangan lupa berdoa dan belajar ya. Nah, hari ini Kak Nancy mau menceritakan tentang salah satu tokoh di Alkitab yang diangkat jadi hakim atas bangsa Israel. Wah, siapa kira-kira ya? Tak kasih tahu cluenya deh. Dia seorang laki-laki. Terus rambutnya tuh panjang karena dari kecil itu dia rambutnya tidak boleh dicukur. Ada yang tahu? Kakak-kakak ada yang tahu enggak? Tahu. Siapa yuk? Udah tahu? Depannya S. Simpson. Ya, ada yang benar jawabannya. Kita mau belajar tentang tokoh ini, namanya Simpson. Mungkin ada yang baru pertama kali dengar. Simpson itu siapa toh Kak Nancy? Oke, Kak Nancy kasih tahu dulu. Simpson itu anak dari bapak dan ibu Manoah. Awalnya itu bapak ibu Manoah itu tidak punya anak. Ibu Manoah itu mandul. Nah, tiba-tiba suatu hari datanglah malaikat Tuhan menemui bapak ibu Manoah ini. Terus malaikat Tuhannya bilang, kamu akan mengandung. Nah, anakmu nanti itu tidak boleh makan makanan yang haram. Terus tidak boleh minum anggur, minuman yang memabukkan tidak boleh. Terus rambutnya dari kecil tidak boleh kena pisau cukur ya, kepalanya nggak boleh kena pisau cukur. Oke, mau lanjut lagi? Kita siapkan dulu Alkitabnya. Bisa diambil dulu Alkitabnya. Kakaknya boleh ambil Alkitabnya, boleh Alkitab elektroniknya. Adik-adiknya yang masih kecil, mohon untuk para orang tua atau kakaknya bisa mendampingi anak-anaknya ya. Oke, kita mau siapkan bacaan kita siang hari ini di Hakim-Hakim 15 ayat 9 sampai ke 20. Sudah siap belum Alkitabnya? Kalau sudah, kita buka Hakim-Hakim 15 ayat 9 sampai 20. Nah, karena sih mau cerita dulu. Waktu itu bangsa Israel itu di bawah kuasanya bangsa Filistin. Nah, akhirnya kan Tuhan mengangkat Simpson tadi menjadi hakim atas Israel. Nah, orang-orang Filistin itu nggak suka sama Simpson. Mereka mau menangkap, mau mengikat Simpson. Nah, ayatnya kita baca ke ayat 9. Sudah siap? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Lanjut ke ayat 10. Berkatalah orang-orang Yehuda, mengapa kamu maju menyerang kami? Lalu jawab mereka, kami maju untuk mengikat Simpson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami. Nah, orang-orang Filistinnya itu turun ke daerah Yehuda. Nah, orang-orang Yehudanya nih jadi takut. Nah, kok tiba-tiba didatangi orang Filistin mau diserang ya? Mereka takut. Padahal mereka mau menangkap Simpson. Lanjut ke ayat 11. Kemudian turunlah 3.000 orang dari Yehuda, dari suku Yehuda, ke gua di Gunung Batu Etam dan berkata kepada Simpson, tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah yang telah kamu perbuat terhadap kami? Tetapi jawabnya kepada mereka,
Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka. Simsonnya berani ya, dia tidak takut. Terus orang-orang Yehuda ini akhirnya mereka mau mengikat Simson, mau menyerahkan Simson ke orang Filistin karena mereka takut tadi diserang sama orang Filistin. Kita lanjut ke ayat 12. Kata mereka kepadanya, kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin. Tetapi jawab Simson kepada mereka, bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku. Lanjut 13. Lalu kata mereka kepadanya, tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi membunuh engkau kami tidak mau. Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Jadi Simsonnya tuh diikat sama orang-orang Yehuda tadi. Ngikatnya tuh nggak sembarangan loh, nggak pakai tali bekas jemuran, ya tali apalagi ya? Tali apalagi kakak? Tali pramuka, bukan. Ya, mereka ngikatnya pakai tali baru, bener-bener baru. Tali yang belum pernah dipakai untuk mengikat apapun. Diikat kencang. Nah, kira-kira Simsonnya ini bisa dikalahkan orang Filistin enggak? Bisa enggak? Bisa. Oh, bisa. Kita cek ya di Alkitab bisa apa enggak ya? Kita baca ayat ke-14. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Wah, ternyata Simson ditolong oleh Tuhan. Roh Tuhan tuh berkuasa atas dia sehingga dia bisa melepaskan semua ikatannya tadi. Wah, Tuhan tuh hebat ya. Luar biasa toh. Terus akhirnya, nah, tadi kan roh Tuhan udah berkuasa atas Simson nih. Simson akhirnya itu mengambil tulang rahang dari keledai. Tahu binatang keledai toh, hewan keledai. Nah, itu kayak udah mati itu tulangnya diambil. Terus Simson menghajar seluruh orang Filistin. Jumlahnya berapa yang dihajar tahu? 1 orang, 2 orang, 3. Berapa? Beribu-ribu. Lebih tepatnya deh 3.000. Kebanyakan. turun dikit. Ada yang tahu? 1.500. Malah nyang-nyangan jadi ya. Oke, yang dibunuh ya, yang ditumpas habis sama Simson 1.000 orang Filistin. Wah, kita baca ayatnya ya, biar lebih yakin kalau 1.000. Ayat ke-15. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulkannya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Wah, 1.000 orang Filistin dipukul habis sama Simson hanya pakai tulang. Itu kalau nggak Tuhan itu nggak mungkin loh. Luar biasa tuh Tuhan kita. Terus berkatalah Simson, dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Wah, top ya. Kemudian ayat ke-17 ya. Setelah berkata demikian, dilemparkannya tulang rahang itu dari tangannya, kemudian dinamailah tempat itu Rahmat Lehi. Keren banget ya. Nah, apa yang terjadi? Tadi kan sudah menumpas habis 1.000 orang. Kira-kira habis berperang itu Simson ngapain ya? Capek ya mesti ya. Dia haus. Nah, ketika dia haus, dia berseru kepada Tuhan. Tiba-tiba, apakah Tuhan mendengar? Yes, Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Airnya itu enggak yang dari air sungai atau air apa gitu. Tuhan tuh membelah batu, terus keluar airnya loh. Dari batu airnya
keren banget toh. Kita baca ayat 18 ya. Ketika ia haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu? Kemudian Allah membelah liang batu yang di lehi itu dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Wah, Simson dipercaya Tuhan untuk jadi hakimnya orang Israel melawan orang Filistin itu 20 tahun. Nggak main-main ya, lama ya. Nah, sekarang gimana caranya kita biar kayak Simson? Biar kalau kita ada sesuatu yang mengganjal atau kesulitan, atau lagi sedih nih, butuh penghiburan, butuh sukacita yang baru, itu gimana caranya? Kita minta Roh Kudus untuk hadir dan tinggal di dalam hati kita ya adik-adik. Sama kayak Simson tadi, Roh Tuhan berkuasa atas Simson sehingga Simson bisa menumpas habis orang Filistin, 1000 orang Filistin. Terus dia juga bersandar kepada Tuhan ya. Dia mengharapkan pertolongan itu hanya pada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan sehingga ketika dia haus tadi, Tuhan dengar, Tuhan kasih air, kasih minum ke Simson. Kita mau belajar itu. Caranya untuk bisa Roh Kudus itu bisa hadir, bisa masuk ke hati kita, gimana caranya? Yang pertama, ya adik ini harus belajar ya, walaupun masih kecil kita mau belajar. Yang pertama, kita mau mengundang Roh Kudus untuk tinggal, untuk hadir dalam hati kita. Caranya itu dengan berdoa. Selain berdoa, baca Alkitab, baca firman ini loh setiap hari. Yang belum bisa baca gimana Kak Nancy? Ya minta tolong sama mamahnya, papahnya, sama kakaknya, dibacakan setiap hari. Ajari anak-anak kita, adik-adik kita untuk setiap baca firman. Oke. Terus yang kedua, mengandalkan Tuhan selalu. Seperti Simson, dia berseru kepada Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan karena kita nggak mampu, kita nggak bisa apa-apa. Kita yang masih sekolah nih nggak bisa ngerjain UTS atau ngerjain ulangan, yang sekolahnya daring ini, wah PR-nya banyak kan sih, nggak bisa ngerjain itu kalau tanpa bantuan Tuhan. Kalau Tuhan nggak beri kita hikmat untuk selesaikan pekerjaan kita, tugas-tugas sekolah kita, apa kita bisa selesaikan dengan kekuatan kita sendiri? Pasti capek, isinya cuma marah-marah, nggak mau sekolah lagi, nggak mau belajar lagi. Tapi kalau kita mau menyerahkan sekolah kita, keluarga kita, mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan tolong. Oke, gitu. Sekarang ayat masnya ya. Ayat masnya ada di, buka lagi Alkitabnya, Lukas pasal ke 11 ayat 13 yang B. Lukas 11 ayat 13b. Sudah ketemu belum? Lukas tuh perjanjian lama, perjanjian baru. Baru. Oke. Ya, kita mulai dari kata iya. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu bilang yes. Tidak dengar suaranya? Yes. Oh yes. Oke, udah ketemu. Kita mau baca dari alamatnya dulu ya. 1, 2, 3. Lukas 11 ayat 13b. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekali lagi, Lukas 11 ayat 13b. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, kita mau berdoa, kita mau minta di tengah COVID ini, ya, di tengah wabah corona ini, di tengah adik-adik yang sekolahnya daring, kita mau berdoa biar Tuhan tetap menguatkan kita, Tuhan tetap jagai kita, walaupun adik-adik di rumah, walaupun udah bosen Kak Nancy di rumah terus, nggak sekolah-sekolah, tapi kita mau belajar untuk taat, ya.
kita mau tetap sehat toh, tidak mau sakit kan. Nah kita mau taat, kita mau belajar untuk setia sama Tuhan dengan tetap rajin berdoa, tetap rajin baca kitab. Oke, mari kita berdoa. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu siang hari ini. Ajari kami untuk tetap mau mengandalkan Engkau Tuhan dimanapun kami berada, apapun yang kami lalui. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang menonton live streaming sekolah minggu ini Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati sekolah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Roh Kudus-Mu yang selalu menguatkan, memberi penghiburan dan menjagai kami. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa lagi di sekolah minggu depan ya. Dadah.